wal ilmi bisabilil musili ilal maqsud. Dan dia pun harus mengetahui cara untuk menyampaikan kepada tujuannya. Dan ketika menyampaikan tujuan, yaitu supaya orang mengenal ajaran Allah, mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, cara-caranya telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cara berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya kaifiyah, sifatnya tauqifiyah, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. 25, surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat 125. Berdakwahlah di jalan Allah, yang pertama dengan cara hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Mau'izah dengan pengajaran yang baik, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, saya ambil dari kitab Fathul Majid, dengan cara hikmah itu diberikan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan cinta kepada kebenaran. Dan apabila mendapatkan kebenaran, maka dia akan lebih mengutamakan kebenaran daripada yang lain. Maka orang yang sifatnya ataupun golongan yang pertama ini diserukan kepadanya dengan hikmah, dengan diberikan penjelasan-penjelasan, baik tentang tauhid, baik tentang pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hikmah. Hikmah itu bisa dikatakan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk bentuk hikmah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu atau mendapati seorang Arab Badui kencing di masjid, maka Rasulullah menghadapinya dengan hikmah. Tidak dibentak, tidak diusir, akan tapi dibiarkan oleh Nabi, dan kemudian Nabi bersihkan, dan kemudian Nabi nasihati. Ini hikmah. Ketika ada orang yang berbicara dalam sholat, Rasulullah pun menasehatinya dengan lemah lembut. Sehingga kata Muawiyah bin Al-Hakam, pelakunya, mengatakan, saya tidak pernah mendapati seorang pengajar, pendidik yang lebih hikmah daripada Rasulullah. Dengan lembut. Ini diberikan kepada orang-orang yang mereka pemahaman agamanya masih dangkal. Akan tetapi ketika Rasulullah bertemunya dengan sahabat yang sudah lama melazimkan dirinya dengan Rasulullah, kemudian mereka masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ini tidak layak dilakukan, Rasulullah membentaknya dengan bentakan-bentakan yang keras. Sebagaimana Abu Dzar ketika menyebutkan tentang ibunya Bilal dengan sebutan yang jelek, mengatakan dasar anaknya orang hitam. Dipegang kerahnya sama Rasulullah. Dibentak dengan bentakan yang sangat keras. Abu Dzar ini as-sabiqin al-awwalin. Bukan sembarang sahabat. As-sabiqin al-awwalin. Orang 40 pertama yang masuk Islam. Sabiqin al-awwalin. 40 orang pertama yang masuk Islam. Itu makna dari as-sabiqin al-awwalin. Maka itu adalah hikmah.